Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan acara ini. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Zainal ini. Bapak, sekarang ini kan hari jadi UDD PMI yang ke-50 ya Pak ya. Sangat pas sekali momennya Pak. Ya, Apa sebenarnya yang ingin diharapkan atau mungkin cita-cita yang belum tersampaikan atau tercapai selama 50 tahun ini Pak Zainal? ya. Jadi ini tepat ulang tahun UDD Jember ya, khususnya 50 tahun. Kita dulu masih numpang di rumah sakit Dr. Subandi, ngambil darah masih pakai untuk kedua itu pakai botol, ya, botol beling gitu ya. Dan terus sampai sekarang semua perkembangannya kita ikuti. Dulu tenaga kerja kita hanya 5 orang, dan kebetulan sekarang sudah lebih 50 orang ya, dengan sarana prasarana yang jauh lebih meningkat. Tentu momentum ulang tahun PMI khususnya UDD Darah Jember, dan ini dibuat acara talkshow bersama yang sangat saya banggakan, ini Ibu Rina dari BP POM ya. Dan tentu ini harapan bagi PMI Jember, kita selangkah maju untuk bisa mendapatkan sertifikasi GPUB dari BPOM ini, dan tentu ini akan menjadi momentum di ulang tahun Mas UDD PMI Jember. Wow. Dan ini adalah hadiah bukan hanya untuk kita kalau minta lolos, tapi ini hadiah untuk masyarakat, untuk pemerintah Kabupaten Jember, tentu untuk PMI Indonesia, untuk Palang Merah Indonesia. Tentu itu harapan saya, apa yang saya lakukan dan dikerjakan bersama seluruh kekuatan PMI hari ini seolah-olah sudah mendapat jawaban gitu. Di ulang tahun ke-50 ini, senyuman Ibu Rina sudah jawaban seolah-olah perjuangan kita tidak sia-sia. Amin. Dan ini hadiah terindah di talkshow ini, Bu Rina memberi senyuman dan tanda sertifikasi GPUB BPOM akan diberikan. Tentu ini saya mulai besok sudah harus tersenyum terus gitu ya, sebagai bentuk syukur di dalam ulang tahun ini, tersenyum terus. Tentu utamanya saya akan mengajak kawan-kawan UDD untuk tersenyum, karena sebentar lagi sudah akan diberikan itu. Gitu. Sinyal ini, sinyal positif ya, saya sampaikan terima kasih kepada BPOM Bu secara menyeluruh, dan selama ini bimbingannya dan sabar membimbing PMI Jember khususnya UDD Donor Darah, dan mudah-mudahan kesabaran Ibu itu Allah yang membalas dengan seluruh tim, Allah yang membalas, dan kami akan segera bisa melaksanakan, dan selanjutnya akan terus mengikuti bimbingan BPOM agar kualitas daripada produksi unit donor darah Jember, PMI Kabupaten Jember ini akan terus terjaga dan berkualitas terus. Dan jangan pernah tinggalkan BPOM, dan jangan pernah tinggalkan Ibu Rina. Sangat luar biasa sekali Pak Zainal. Baik, kalau dari Dokter Dudung, Dokter, apa cita-cita atau harapan yang belum tercapai? Nah, ini mumpung di ulang tahun UDD yang ke-50, Dokter bisa disampaikan. Di masa hampir 16 tahun saya menjadi kepala UDD, ini salah satu yang belum tercapai adalah sertifikasi GPUB. Dan mudah-mudahan tahun ini tercapai. Amin. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan, saya pesankan kepada seluruh para teman-teman yang terutama yang bergerak di bidang produksi di UDD, bahwa mutu itu merupakan perlombaan lari tanpa garis finish. Dia tidak akan pernah selesai. Dan yang paling penting di sini bukan cuma meraihnya, tapi mempertahankannya akan menjadi lebih sulit. Tapi harapannya tentunya bagaimanapun juga yang namanya bendera start atau yang sertifikasi GPUB harus kita upayakan dengan segala upaya dan kesungguh-sungguhan. Dan semoga ini semua keinginan saya bisa menjadi harapan yang terwujud di tahun ini. Saya kira itu. Amin. Ya. Kita terakhir akan mendengarkan harapan dan cita-cita apa yang disampaikan oleh Ibu Rina, begitu ya? Ya, Ibu Rina menanggapi harapan dan cita-cita dari Pak Zainal dan juga Dokter Dudung yang saat ini bersama saya di kantor UDD PMI Jember. Ibu, apa harapan dari BPOM untuk percepatan pengembangan dan juga pemanfaatan produk biologi untuk obat, dan juga menanggapi harapan dan cita-cita dari PMI Jember sendiri? Iya, menanggapi harapan dan cita-cita dari PMI Jember sendiri, Badan POM tentu saja ya sangat mendukung Pak untuk PMI UTD Jember ini dapat segera tersertifikasi
Namun tentu saja kami juga menunggu ya, menunggu dulu dari UTD PMI Jember supaya prosesnya untuk e-sertifikasinya juga disampaikan kepada Badan POM melalui aplikasi e-sertifikasi. Dan tentunya sebelum disampaikannya untuk submit aplikasinya itu, kami juga melakukan pendampingan yaitu melalui desk prasertifikasi. Jadi nanti membantu TD Jember untuk mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan kesiapan fasilitasnya juga dalam rangka sertifikasi sehingga pengajuannya disampaikan kepada Badan POM, prosesnya bisa berjalan mulus dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan ya dalam 35 hari kerja. Bisa keluar sertifikasi CPOB-nya. Jadi mari kita bersama-sama Pak, UTD Jember juga mungkin melakukan perbaikan ya, gap-gap yang sebelumnya sudah ditemukan pada saat dilakukannya eksistensi sebelumnya, itu juga diperbaiki dulu sehingga nanti saat bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja kami juga pasti akan melakukan pengawalan supaya prosesnya ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk secara umum terkait pengembangan dan pemanfaatan produk biologi nanti ke depannya mau seperti apa, untuk percepatan pengembangan sektor industri farmasi dan alat kesehatan itu terus fokus pemerintah ya sejak diterbitkannya RIPIN atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2005, Inpres 6 tahun 2016 juga. Dan semenjak munculnya pandemi COVID-19 ini memberikan dorongan positif dalam meningkatkan sinergi triple helix antara pemerintah, akademi, ya, dan bisnis juga, industri dalam pengembangan obat termasuk biologi. Dan dengan semakin banyaknya kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengembangan obat inovasi untuk penanggulangan COVID-19, antara lain vaksin untuk produk monoklonal antibodi, sel punca juga, dan produk darah, itu juga mendorong ya industri farmasi terlibat dan berkontribusi aktif dalam hilirisasi riset maupun transfer teknologi vaksin dalam negeri dengan biaya yang lebih ekonomis dan berdaya saing. Dan tentu saja dalam hal ini Badan POM sangat mendukung untuk pengembangan sektor industri farmasi di Indonesia agar lebih mandiri, karena masih ini tuntutan ya sekarang tidak dapat terhindarkan apalagi dengan kondisi pandemi COVID seperti mandiri obat dan mandiri bahan baku obat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bu Rina atas respon dan juga jawabannya. Nah, dari Pak Zainal dan juga Dr. Dudung, apakah ada yang ingin disampaikan lagi maupun kita masih tersambung dengan Ibu Rina nih? Sudah cukup Pak Zainal dan juga Ya, Dr. Dudung, ada lagi? Kita akan terus mengikuti Bu, ya, ketentuan BPOM, jadi satu anak tangga akan kita lalui. Kalau sekarang harapannya tercurah betul pada sertifikasi CPOB, yang nanti akan juga ketentuan lain apa yang harus dilengkapi, peningkatan akan kita ikuti terus. Karena komitmen UDD, PMI Kabupaten Jember dan PMI ini akan terus mengembangkan, meningkatkan kualitas layanan kita dengan mutu yang lebih baik. Itu. Ya, baik. Dari Dr. Dudung ada yang ingin disampaikan lagi, Dok? Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPOM Ya. Atas bimbingan dan atas arahannya selama ini. Cukup lama memang waktunya, 2 tahun, dan mudah-mudahan memberikan hasil. Dan terima kasih juga untuk para pengurus atas support atau PMI Jember, atas supportnya kepada UDD yang luar biasa, dengan mempunyai keinginan dan harapan yang sama untuk mendapatkan sertifikasi. Bukan masalah sertifikasinya yang penting di sini, tapi ada dengan sertifikasi CPOB ada suatu legitimasi bagi kita untuk melakukan aplikasi mutu dan melakukan produksi yang berkualitas sehingga akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa saling dipahami ya, begitu ya Pak Zainal. Baik, tak terasa sudah 1 jam kita perbincangan ini berlangsung. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber.
kepada Ibu Rina Apriani SSI, Koordinator Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat dan Narkotika Psikotropika Prekursor atau BBO dan NPP. Terima kasih Ibu Rina sudah bergabung bersama kami di sini. Ya, sama-sama Mbak. Ya, baik. Kedua, terima kasih kepada Bapak Zainal Marzuki, Ketua Palang Merah Indonesia Jember atau Ketua PMI Jember. Juga terima kasih kepada Dr. Dudung Ali Rusli, Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Jember. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi berhubung waktunya sudah terbatas, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum dan juga masyarakat Jember khususnya. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker dan juga sukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Prima Arfantari, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.